Squidward. Yellow Zen look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Bitch, Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di rumah SpongeBob terlihat ada acara TV yang sedang ditonton, yang mana mereka berdua melihat film yang menceritakan seorang penjahat. Di sini dirinya yang sempat tertawa di samping para korban tahanan, serta mencoba berbicara tentang ancaman menjadikan Tuan Puff beserta yang lain berakhir bersedih. Kemudian SpongeBob yang sempat menanyakan Patrick tentang kejadian, malah dirinya asik sendiri sambil membersihkan bola mata menggunakan kain lap. Dan kita kembali lagi ke film ketika pelaku berusaha membuka sebuah lemari. Mengejutkan di dalam terdapat seseorang, hingga ketika ia mengamuk melihat orang yang dimaksud, beruntung dirinya telah bersiap ingin menghajar sang penjahat, yaitu dengan cara melemparkan seekor hula hoop ke arah badan. Selanjutnya, ia yang merasa tidak ada efek yang terjadi, berlanjut sang pahlawan menekan tombol untuk mengikat orang tersebut sampai-sampai dirinya tidak bisa melakukan apapun. Selanjutnya, ia yang langsung membebaskan mereka semua, membuat para korban tahanan bersenang sambil memberikan semangat kepadanya. Dan hal itu juga termasuk SpongeBob dan Patrick yang juga sama-sama melakukan. Setelah itu, mereka berdua yang ingin meniru aksi sang penyelamat, dengan cepat dirinya mencoba bermain hula hoop. Ya, walaupun sang bintang laut sempat memiliki masalah. SpongeBob yang dengan sigap membantu memberikan solusi, Patrick pun langsung melakukan, yang kemudian barulah dirinya bisa bermain dengan tenang. Namun di detik yang sama, di saat mereka berusaha bermain bersama, tak disangka di dalam lingkaran terdapat alamat sang superhero, yang tak lain itu merupakan seseorang yang menjadi penyelamat di film. SpongeBob yang sontak senang dengan apa yang ia lihat, dengan sigap dirinya mengajak Patrick untuk mencari keberadaan sang superhero. Tak berapa lama dari hal tersebut, mereka akhirnya memutuskan untuk mencari, yang beruntung alamat yang mereka tuju ditemukan. Tapi ketika SpongeBob dan Patrick berusaha mendekat untuk memanggil orang yang dimaksud, sangat tidak disangka dirinya tak berani, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin. Mereka yang sempat berdebat begitu lama akan hal itu, sial dengan sadar pegangan pintu rumah bergerak, sampai-sampai SpongeBob dan Patrick berlari karena melihat penghuni rumah telah keluar. Namun setelah ditelusuri lagi, rupanya seorang kakek ingin memeriksa kotak surat, yang sial setelah diperiksa isi dari kotak tidak ada satupun isi di dalamnya. Dan itu terjadi dikarenakan Patrick telah merampas untuk dimakan. SpongeBob yang mencoba melihat surat untuk mengetahui kebenaran alamat. Setelah itu barulah ia mencoba mengintip dari luar sambil kemudian berusaha masuk ke dalam. Tapi sial, belum saja lama berada di lokasi, mengejutkan seorang kakek mengikat mereka seperti layaknya sedang disekap. Ia yang langsung mendekat dengan tampilan menyeramkan, menjadikan Patrick bersenang, ya walaupun sang kakek yang dimaksud sempat mengamuk akan kehadiran. SpongeBob dan Patrick yang mengatakan kalau mereka ingin bertemu superhero bernama Hap. Beruntung ia pun mengakui orang yang dimaksud, dan pada akhirnya mereka yang terikat dilepaskan kembali. Sambil sembari tertawa karena mereka berhasil menemukan. Kemudian sang kakek yang sempat berbicara beberapa kisahnya menjadi orang baik sekaligus penolong. Malah di saat Patrick memeluk sial, badannya menjadi penyok, seperti baru saja menabrak banteng berkepala ayam. Akan tetapi selesai dari hal itu, tiba-tiba terdengar suara tembakan di luar, yang ketika diperiksa rupanya musuh lama sang kakek telah kembali untuk menyerang, yang menggunakan sebuah kendaraan tank berpeluru telur. Setelah itu kakek yang mengatakan kepada SpongeBob kalau ia adalah musuh lama seperti di film yang mereka tonton. Sial, orang yang dimaksud malah menembakkan kembali sambil berlari kabur. Di sini bintang laut yang berlanjut mengatakan kalau ia punya cara untuk melawan. Beruntung SpongeBob juga mendukung ide tersebut, yaitu bisa dibilang strateginya adalah membuat sebuah tank bersenjata yang akan dirakit di rumah SpongeBob dengan cara brutal. Mereka bertiga yang sudah sepakat untuk menjalankan ide, perakitan langsung dimulai dengan cara mencuri satu persatu peralatan material dari beberapa sumber.
Salah satunya seperti roda besi, alat berat, dinding bangunan hingga sebuah jembatan penyeberangan. Sampai-sampai ketika itu dicuri, orang-orang yang ingin lewat berakhir terjatuh. Sesampai di rumah SpongeBob, beberapa barang yang sudah didapat langsung dibuat, yang di saat selesai tanpa berlama-lama dengan cepat keluar dari garasi. Sampai-sampai dinding rumah nanas dibuat jebol. Sang kakek yang menjadi pemantau sekaligus pemimpin serangan, tapi tidak pada SpongeBob, Patrick, dan Gary yang menjadi kru pembantu pengoperasian sistem kendaraan. Dan ketika telah sampai pada tujuan lokasi base musuh, SpongeBob pun melapor kepada kapten untuk memanggil musuhnya yang berada di rumah menggunakan pengeras suara. Selanjutnya, orang yang dimaksud yang merasa terpanggil dengan sigap dirinya keluar, yang juga sudah sama-sama menyiapkan mental untuk baku hantam. Peperangan yang langsung dimulai oleh musuh, rupanya tim SpongeBob juga mencoba membalas dengan begitu banyak peluru potongan roti. Kemudian tak cukup hanya satu jenis tembakan brutal, mereka juga memberikan sedikit butiran garam, sampai-sampai orang yang dituju hampir tertimbun. SpongeBob yang menjadi seorang pengatur amunisi, rupanya ia sedang mengeluarkan seekor sapi yang berfungsi untuk menjilat layaknya es krim. Kemudian ketika sapi tersebut selesai dari bertugas dan langsung kabur menjauh, dengan cara bergantian serangan dilakukan, yang sial tembakan yang diterima masuk ke dalam kabin. Hingga Gary sebagai pusat penggerak menjadi korban. Ia yang merasa emosi setelah menerima hal buruk, ternyata itu berefek pada sistem penggerak, di mana tank yang mereka pakai bisa berjalan lebih cepat untuk menghajar, hingga mulut sang musuh penuh dengan roti. Namun rupanya saking kencangnya Gary memutar mesin, hal tersebut membuat kendaraan berputar layaknya seperti gasing. Serta pengejaran yang dilakukan rupanya itu mengarah ke tempat tinggal para warga, yang apa boleh buat gedung bangunan malah menjadi tidak beraturan. Terlepas dari itu, kendaraan yang sudah tak terkendali membuat mereka sempat berputar ke sana kemari, yang akhirnya perjalanan mereka masuk ke sebuah jurang dengan menimpa rumah sang superhero. Hingga beruntung SpongeBob dan Patrick berhasil selamat dikarenakan dipegang sembari terbang di udara. Sang penjahat yang bernasib sangat buruk menjadikan kakek tua tertawa senang, bercampur mereka berdua juga ikut tertawa. Ya, walaupun kemudian SpongeBob dan Patrick dijatuhkan ke bawah begitu saja. Dan selanjutnya film pun berakhir, guys. Hai guys, pada suatu hari di rumah Sandy, terlihat beberapa warga Bikini Bottom sedang asik mengikuti acara makan-makan, yang ketika SpongeBob mencoba melahap dengan penuh gembira, malah ia menanyakan dari mana asal selai yang lezat ini. Sang Sandy mengatakan kalau selai tersebut berasal dari sebuah pohon yang disadap, malah Patrick yang memandang mencoba mengeluarkan cairan ubur-ubur, yang berakhir Squidward yang di sebelah terkena sengatan. Kemudian Sandy yang berlanjut memberi beberapa anak pohon untuk dipelihara. Tak disangka beberapa dari mereka sempat terheran yang dikarenakan pohon yang dimaksud tak berada di wadah. Dan rupanya setelah dilihat lagi, Sandy sedang mengolah terlebih dahulu benih tanaman, yang setelah selesai barulah benih itu dilemparkan ke masing-masing pot yang dipegang. Namun di sisi lain, Patrick yang memasukinya ke mulut membuat benih pohon hidup di atasnya, dan Sandy dengan cepat mengambil serta menaruhnya pada wadah. Selanjutnya, setelah semuanya mendapatkan pohon yang diberi, tak disangka setelah pulang Tuan Puff mengajak tanamannya untuk jalan-jalan. Begitu juga dengan Tuan Crab yang memanfaatkan pohon tersebut sebagai petugas komplain, di mana setiap ada orang yang melapor tentang makanan di restoran, Tuan Crab mengarahkannya ke pohon yang dimaksud. Kemudian di situasi Squidward, di sini bisa kalian lihat dirinya mencoba bermain klarinet, yang sial saking semangatnya pohon itu malah menjadi rontok tak terkendali. Tapi pada sisi Patrick ternyata ia mengajak pohonnya menonton televisi, yang apa boleh buat ketika sang bintang laut tertawa, pohon pemberian Sandy malah berakhir layu. Setelah hal itu, ternyata SpongeBob juga tak ketinggalan, di mana pohon tersebut tak disangka ia jadikan seperti hewan peliharaan.
Seperti yang terlihat, ia mencoba menidurkan pohon serta membacakan sebuah buku cerita agar cepat tertidur. Tapi yang sangat bikin terheran di saat ia asik membacakan buku, sang pohon yang terbaring dapat berbicara, sampai-sampai SpongeBob yang melihat terkejut. Namun di saat SpongeBob mencoba memeluknya, sang pohon terlihat tak mau dan bercampur marah karena ia tidak mau disentuh. Tak berapa lama kemudian, SpongeBob ternyata mencoba melapor kepada Sandy tentang hal apa yang terjadi dengan anak pohon yang diberikan. Hingga ketika makhluk itu ditarik dan berbicara dengannya, sontak Sandy langsung bersemangat dan dengan sigap mengenakan kostum untuk pergi ke rumah SpongeBob. Sandy yang telah datang dan masuk ke rumah, ia pun langsung menyaksikan apa yang terjadi dengan hadiah pemberian. Yang selanjutnya, tanpa berlama-lama mereka pun mengajaknya jalan-jalan di luar. Tapi kejadian aneh tak hanya dialami mereka saja, rupanya Tuan Puff juga sama-sama mengalami, sampai-sampai kendaraan yang sempat tadi ia bawa malah telah beralih yang dengan cara kebut-kebutan. Sampai-sampai SpongeBob dan Sandy terheran melihatnya. Di lain sisi, beberapa pelanggan Krusty Krab yang menanyakan tentang keluhan Patty, malah sang pohon ketika menjawab tidak profesional, yang berakhir para pelanggan yang komplain menumpahkan makanan dan berlanjut pergi. Dan Tuan Crab hanya bisa bersedih melihatnya. Squidward yang masih saja bermain klarinet di depan pohon, sial pohon yang dapat berbicara menilai buruk alunan musik, dan yang terjadi Squidward berakhir kesal. Kejadian serupa ternyata juga dialami Patrick, di mana di saat Patrick yang masih menonton TV sambil memakan pizza, sang pohon dengan berani berbicara bahwasanya kelakuan bintang laut seperti bayi. Tapi dirinya yang mendengar tak ambil pusing dan hanya bisa tertawa sambil melahap makanan. Kemudian Tuan Crab yang sudah terlanjur marah, apa boleh buat pohon yang dimiliki dibuang keluar dengan cara dilempar. Tapi yang bikin unik ketika ia mendarat, tak disangka pohon mengeluarkan benih yang selanjutnya barulah dirinya kabur. Namun pembuangan juga dilakukan oleh Tuan Puff, di mana bisa kalian lihat di saat Tuan Puff menghentikan kendaraan dan mencoba mengambil alih, ia tanpa ragu membuang ke pinggir jalan dan lagi-lagi benih pohon berjatuhan. Tapi ketika ia berlari, benih yang terjatuh dapat tumbuh dan juga secepatnya juga bisa kabur. Beberapa pohon yang sudah dibuang oleh beberapa pemilik dan menghasilkan pohon lainnya membuat beberapa penduduk Bikini Bottom didatangkan oleh mereka, sampai-sampai orang yang sedang mandi dikejutkan, serta beberapa anak di taman dibuat rusuh. Apalagi yang lebih parah, beberapa pohon tanpa segan melempari benih ke sebuah rumah seseorang yang menjadi para pohon berusaha masuk dan membuat kekacauan. Tak cukup dengan itu, perkotaan Bikini Bottom juga diserang habis-habisan yang alhasil warga panik. Kemudian di detik yang sama, Tuan Crab dan dua orang lainnya datang yang marah kepada Sandy terkait pohon yang diberi. Dan hal itu juga disertai amarah penduduk Bikini Bottom. Mereka semua yang menuntut keadilan kepada Sandy. Beruntung dengan hal tersebut, ia memiliki cara di mana berawal SpongeBob diperintahkan membagi undangan pertunjukan yang dituju kepada para pohon. Setelah selesai, selanjutnya acara pertunjukan pun dimulai, di mana di sini Sandy berusaha menunjukkan sebuah mesin yang bisa merubah benda menjadi sesuatu yang unik. Salah satu pohon yang penasaran dengan alat tersebut, dengan sigap ia naik ke atas untuk mencoba mesin yang katanya bisa merubah suatu benda. Sandy yang tanpa ragu menghisapnya ke dalam. Mengejutkan, alat itu berguncang sangat kuat, yang selanjutnya barulah dari lubang belakang keluar sebuah kursi terbuat dari kayu. Para pohon lainnya yang ketakutan melihat hasil akhir yang terjadi, mereka memutuskan untuk kabur. Tapi ketika temannya yang menjadi kursi mengatakan kalau ini adalah sesuatu yang terbaik, mereka yang tadi kabur kembali dan malah ingin secepatnya masuk ke mesin Sandy. Ketika semuanya telah masuk secara bersamaan dan Sandy berusaha mengendalikan alat, beruntung para pohon yang tadinya brutal berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti lemari, kursi, dan meja. Namun setelah semuanya berubah, tak disangka para penduduk Bikini Bottom menikmati benda yang dihasilkan, seperti mencoba menunggangi layaknya kuda dan beberapa aktivitas lain yang menyenangkan. Serta tak ketinggalan juga dengan SpongeBob dan Sandy,
Ya walaupun di tengah aksi itu mereka berdua sempat dikerjai sampai-sampai jatuh ke bawah. Dan film pun berakhir guys.